Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dari kelas 12 Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan terkait menikmati novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang yang di dalamnya mengandung cerita kehidupan seseorang dan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan sifat dan watak setiap para pelaku. Unsur intrinsik novel. Yang pertama ada tokoh. Tokoh merupakan para pelaku yang ada di dalam cerita. Dilihat dari peran tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang paling disukai oleh para pembaca karena sifatnya yang baik, penyabar. Yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disukai oleh para pembaca karena sifatnya yang jahat dan pengecut. Para ahli menunjukkan dua cara untuk menampilkan tokoh, yaitu yang pertama, cara analitik, yaitu perwatakan tokoh ditampilkan secara langsung oleh para pengarang dalam bentuk perincian. Yang kedua, secara dramatik, yaitu perwatakan tokoh yang ditampilkan melalui dialog, perasaan, perkataan, perbuatan, ataupun penilaian tokoh lain di dalam fiksi. Yang kedua, alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa, konflik, dan klimaks. Yang ketiga ada latar atau setting, yaitu gambaran untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu cerita. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada latar tempat, yaitu berhubungan dengan letak geografis. Yang kedua, latar waktu berkaitan dengan tahun, bulan, hari, zaman, maupun historis. Dan yang ketiga adalah latar sosial, berkaitan dengan kondisi tokoh maupun masyarakat yang digambarkan. Dan yang keempat ada sudut pandang, yaitu memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yang pertama sudut pandang orang pertama, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Cerita yang penyampaiannya dilakukan oleh tokoh saya atau aku, yaitu termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Jika narator hanya menyampaikan informasi sebatas hanya yang bisa dilihat maupun didengar dan belum sampai kepada pengungkapan peristiwa, yaitu disebut sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir ada tema, yaitu pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang berkaitan dengan makna kehidupan. Tema dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tema utama, yaitu mayor, dan yang kedua ada tema turunan, yaitu minor. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.